sebelumnya. Jangan sampai perkara-perkara mubah jadi haram gara-gara ya kita melampaui batas-batas mubah itu. Lagi juga kan yang namanya ngejaga amanah Allah ya, jasmani kita tuh Nah, wajib hukumnya kan, wajib hukumnya. Nah, wasilahnya main bola kan salah satunya. Kebetulan hobinya bola. Iya. Kalau misalkan yang hobinya bulu tangkis ya silakan berenang iya. atau sunnah mungkin memanah, berkuda. Kebetulan gue nggak bisa. berarti olahraga tuh sebenarnya boleh ya kalau dari kacamata Mubah. Selama itu tadi nutupin aurat. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwah semua, ini edisi perdana kita yang membicarakan tentang hal-hal mubah ya. Bersama gua nih udah ada Novan Abu Aula sama Panji Abu Rafael. Jadi edisi perdana ini kita namakan program ini kita namakan ngumbah ya. Ngobrol-ngobrol perkara mubah. Ngobrol-ngobrol perkara mubah Dalam hal sepak bola. Iya. Insyaallah. Gue mau disclaimer dulu untuk di edisi pertama ini ya, bahwa kita nggak ngomongin syariat ya, tapi bukan kapasitasnya bukan soalnya. kapasitas kita, bukan ini kita ya, karena kita secara keilmuan juga masih Belajar. jauh lah, masih murid lah, masih pengikut. Jadi kita mencoba untuk membuat perspektif baru ataupun perspektif yang sudah banyak teman-teman bicarakan di majelis-majelisnya ataupun di tongkrongan-tongkrongannya nih, ataupun di halakohnya ya, terkait hal-hal yang mubah, terutama olahraga ya, Pak. Iya, olahraga. Lebih tepatnya sepak bola, Bang. Lebih tepat sepak bola. Iya, sepak bola. Lebih Bayangkara Bang udah tim sepak bola ini. Oke. Nah, gue juga mau mengajak teman-teman, terutama ikhwah-ikhwah yang berada di wilayah Tangerang Selatan. Kita punya klub atau tim sepak bola namanya Ikhwan Tangerang Bisa dibilang Selatan. sebenarnya bukan klub sih Bang ya, komunitas. Wadah ya. Wadah untuk teman-teman Tangerang Selatan yang ya nggak semua Tangerang Selatan sebenarnya Bang. Ada juga dari anak sendiri Bogor. Wah, memantum dia itu ya? Iya di Parung ya kan. Cuma kan 17 tahun di Tangsel. Jadi circle orang Tangsel gitu Bang. Oke. Nah, kebetulan Ikhwan Tangerang Selatan FC ini kita bentuk tahun berapa nih Pak nih? Ini dari awal kali Bang enak ngomongnya ya. Dari awal ya? Dari awal terbentuknya mungkin. Ya. Nih kebetulan ini ownernya nih Pak. Owner. Pendiri lah. Bilangin. Anak sendiri, gua sendiri nih baru setahun lah paling bergabung ya. Bukan owner sih, pencetus. Pencetus. Bisa ceritain Pak? Insya Allah bisa. Bismillah, kalau kita bicara dari awal terbentuknya sebenarnya panjang Bang. Jadi ITS itu bermula dari WhatsApp group. Ikhwan Tangsel. Ikhwan Tangsel itu dibuat kalau nggak salah 2018. 2018 itu masih belum ada Ikhwan Tangsel FC. Jadi kita pure group untuk ngobrolin masalah diskusi ilmiah, sharing-sharing kajian. Yeah. Jadi ketika 2018 itu kan gue mulai belajar ngaji tuh Bang. Ya mulai melek lah agama lah. Iya. Dari yang dulu masih merem gitu Mas. Melek tapi nggak diliatin banget gitu. Nah, jadi ketemulah ITS ini Ikhwan Tangsel bukan FC. Di situ tuh foundernya ada Mas Bayu. Mas Bayu juga masih ada di ITS FC, dulu pendiri qadarullah ada kesibukan mengundurkan diri. Jadi anak kenal ITS itu dari 2018, mulai berjalan di 2019 itu kenal sama admin ITS. Terus anak jadi admin nih Bang, jadi admin ITS. Ini belum ITS FC nih. Yeah. Selang beberapa bulan itu kita ada cetusan kita gimana ya biar bisa ngobrol di grup sama ngobrol di itunya enak. Akhirnya kita buat kopdar tuh Bang, kopdar per 2 pekan sekali, futsal. Pertama dulu lu ngajak dari mulut ke mulut apa dari grup ini. Dari Jadi kita open list. Yuk tanggal sekian kita ada kopdaran. Dulu ngomongnya kopdar Bang, tapi paginya futsal, siangnya kita makan-makan, cari restoran ikhwan-ikhwan yang dekat situ, kita mampirin, akhirnya kita laksanain kopdar tuh kan. Udah gitu selang
ada setengah tahun tuh kalau nggak salah bang, kita rutin tuh dan 2 pekan sekali atau mungkin sebulan sekali. Nah vakumnya itu kalau nggak salah sebelum pandemi vakum tuh, pas pandemi benar-benar vakum. Akhirnya munculan niatan pas kalau nggak salah tuh di akhir 2019, Ana, Fajar sama Ahiza tuh kita ngobrol-ngobrol aja ya kan, ini kopdaran nggak dilanjutin lagi. Kayaknya susah sih kalau kopdaran. Ya udah, kita kan sama-sama senang sepak bola nih. Dulu bukan sepak bola, sebenarnya bang, futsal. Jadi ITS FC itu sebenarnya futsal, awalnya futsal. Jadi karena nggak pede apa gimana nih? Bukan nggak pede ya. Nggak bisa ngambil banyak 22 orang minimal. Iya. Karena masih sedikit. Masih sedikit ya. Makanya. Jadi dulu tuh kita jujur, Ana dulu bikin ITS FC juga nggak punya sepatu futsal, nggak punya peralatan properti yang buat main bola lah intinya. Jadi kita tuh bikin aja dulu. Ana bikin grupnya sama Aki Fajar sama si Izat bertiga tuh. Tapi kita langsung bikin jersey merah kita bang. Jadi apa namanya, jersey merah kita tuh jersey pertama. Sebelum kita kumpul pertama kita jadi dulu tuh jersey. Jadi jersey kira-kira apa namanya udah launching. Kita main pertama tuh di camp futsal. Atau belum ada waktu itu? Belum ada. Belum Mana masih Panji apalagi? Belum. Saya yang paling junior di sini kan. bukannya lo dulu yang masuk. Enggak, baru gabung pas main di Ganevo, udah main bola ya. Futsal. Nah, kalau Bang Fat udah di futsal, ikut di futsal itu di garasi, nggak di camp. Garasi. Bukan super shoot. Pas di super shoot ternyata lumayan banyak. Itu sekitar pertama kali main kita kaget kan, nyewa 2 jam, itu yang main 40 orang. Gimana baginya tuh? Tapi itu semua udah masuk grup tuh? Udah masuk grup. Jadi sekali main tuh udah langsung 40 orang. 42 orang futsal padahal ya. Jadi kita tuh pas bikin grupnya itu izin sama Mas Bayu yang ketua di ITS-nya itu, Bang kita bikin Anda bikin grup ya. Grup oh ya silakan. Kita bikin, banyak yang join. Dari ITS juga, orang Tangsel juga masuk ke ITS FC. Nah, di ITS FC mengerucut untuk kita komunitas main bola lah, futsal. Kita mulai di Supersat itu kira-kira apa namanya sepekan setelah itu ternyata euforianya lumayan. Dari di situ mulai tuh awalnya kan mau sebulan sekali, kayaknya rame nih, akhirnya 2 pekan sekali, masih futsal. Terus kita nyari lapangan member dulu sebelum di garasi di camp futsal. Kenapa dipilih di camp futsal? Pertama bookingnya gampang, harganya murah. Jadi intinya tuh sebenarnya niat gue bikin itu bang, apa namanya menggabungkan teman-teman yang hobi main futsal, tapi nggak melulu soal patungannya mahal. Karena kalau konsep yang murah semuanya bisa main. Ya gitu. Dulu itu kita apa namanya kalau openness itu nggak pernah HTM-nya berapa, selalu seikhlasnya. Ingat nggak? Iya, awal-awal bikin. Semangat awal emang. Iya. Ini olahraga, tapi terjangkau sama semua kalangan. Iya, ya. bahkan yang nggak punya sepatu monggo datang. Karena gue selalu bilang yang nggak punya sepatu silakan datang, nanti bisa gantian atau yang punya sepatu double pinjemin ke yang punya sepatu. Nah, gue inget tuh dulu waktu lu ngajakin gue kan di lewat WA ya. Iya. Bang Fat, lu mau nggak main bola nih? Gabung Nah, di dulu sebelum WA itu sebelumnya gabung juga di Ikhwan Tangsel. Atau belum? Gua masuk di Ikhwan Tangsel. Gua masuk di Ikhwan Tangsel waktu itu. Dapat serling kan? Dapat serling. Iya, Terus serling. lu ngajakin gua, mau nggak lu Bang masuk ke Ikhwan Tangsel? Kita main bola nih, futsal dan main bola gitu. Nah, waktu itu kan respon gua kan positif. Oke, karena gua suka bola ya. Iya. Ini ada nggak ketika lu nawarin orang resisten, wah gua udah mau semangatnya ngaji nih. Lu malah ngajakin gua balik lagi ke pasti ada. gitu ya. Cuma kan kita kan pakemnya kan ITS itu kan di Ahad pagi. Ahad pagi ya ada juga sih sebagian yang masih kajian. Cuma kan Ahad pagi rata-rata kalau kajian pada subuh jam 6, setengah 7 udah kelar. Kita main jam 8. Dulu futsal jam 8, Bang. Jadi waktu rentannya masih panjang lah, ibaratnya kalau yang kajian pada subuh masih bisa main. Tapi kalau kajian duha mungkin nggak bisa ya. Nggak bisa. Qadarullah. Terus apa namanya, setelah udah futsal itu di camp kita ada selang kalau nggak salah 3 bulan apa ya, pindah di garasi. Ada yang infoin tuh, antum bukan sih di garasi futsal? Bukan ya? Aneh gua dulu pasif banget waktu antum ngajak masuk main bola skuter ya. Main bola skuter pulang. Ternyata abang-abang kan. Tapi mukanya muda. Iya. Makanya nggak enak juga nih kan. Jadi pas
udah mulai di garasi member kita. Di garasi kenapa kita member? Karena lebih murah, lapangannya lebih bagus, 75.000 sejam. Itu patungannya masih seikhlasnya. Seikhlasnya itu Masya Allah nggak pernah kurang, selalu lebih. Jadi gue tau lah siapa yang ngasih, kan gue yang ngumpulin duitnya kan. Pasti. Gue tau pasti siapa yang ngasih duit. Nih kembalian udah nggak usah. Padahal ditulis seikhlasnya. Itu ngasihnya pasti lebih, kadang 20, kadang 50. Itu masalah lah. Udah selang beberapa lama ternyata peminat futsal mulai turun nih. Datang Himanda Rasul yang di Soccer Brimob kan. Jadi Pan, ini ada ajakin sparring futsal nih, sparring bola nih. Itu pertama kali Nah, lu si Panji pertama kali situ. Pertama kali gabung. Itu sama-sama pertama kali gua main bola lagi, ketemu Panji. Kalau Bang Fat kan udah punya sepatu kan? Belum waktu itu. Sepatu bola. Belum ikut berarti. Malah rumah gua dekat situ, gua nggak ngikut tuh waktu itu. Oh, ikut. Bang Fat nggak ikut. Nggak ikut. Gua pede. Pan ada ini nih sparring sama skor belum? Wah kita basicnya futsal, nggak apa-apa udah. Antar jago-jago lagi. Udah akhirnya ayuin tuh dapat 22 orang. Gua belum punya sepatu bola bang. Serius. Dipinjemin sama Manda. Baju doang. Kalau baju kos kaki lengkap ya. Cuma sepatu bola belum punya. Pas udah dari situ, ternyata enak main bola. Enaknya gimana ya? Maksudnya pandangan kita lebih luas. Kalau futsal kan indoor nih. Walaupun futsal juga enak. Cuma bola itu kita ngelihatnya kayaknya lebih fresh aja. Udah di situ baru tuh kok makin kesini ketika open list futsal kok makin berkurang. Awalnya satu pekan main bola, 3 pekannya main futsal, sekarang kebalik. Main bola terus. Main bola 3 kali selama sebulan, sepekan futsal sampai sekarang full main bola. Nah lah iyalah, kalau orang udah ngerasain bola lapangan gede, turun ke futsal, udah kentang. Tapi bukan berarti futsal nggak seru ya, seru juga. Seru juga, cuma nggak tahu ya kenapa ya. Kita ngikut ya feel aja sih sebenarnya tuh rasa yang kita dapatkan ya secara fisik, secara adrenalin tuh lebih tinggi sepak bola ya. Dan popularitasnya juga kan lebih tinggi bola. Makanya kadang-kadang kalau ngobrol, tim futsal ini Black Steel ngomongin Black Steel apa segala macam, Cosmo, Famos nggak ada yang tahu kan. Coba kalau ngomong Persija, Persela, bahkan orang yang nggak bisa main bola tahu tim-tim itu kan. Itu membuktikan bahwa bola daripada futsal lebih hitun bola kan. Secara sejarah juga kan sepak bola dulu kan, bukan futsal. Nah, ini kan lu bikin ini kan dengan sama-sama ini ya, maksudnya satu arus lah gitu, yang teman-teman sudah kenal sunnah, sudah kenal manhaj begitu ya. Ada nggak hal baru yang dulunya nih lu main bola nih dengan peraturan yang seperti dulu gitu, dengan hal yang baru nih yang teman-teman sudah hijrah, karena kita udah satu senasib nih udah nih, kasarnya gitu, sudah satu frekuensi gitu. Ada banget. Yang paling pertama tuh yang paling menonjol adalah ketika kita main bola kita full nutup aurat. Dulu pasti yang zaman SD, SMA, mana pernah kita main bola mikirin antara lutut sama paha itu terbuka, itu bukan bagian dari aurat. Setelah udah ini kita dewasa ngaji, itu ternyata itu bagian dari aurat. Iya kan? Dulu pasti mikirnya bukan bagian dari aurat kan? Enggak lah. Iya. Mana mikir dulu begitu. Enggak mikir gitu. Enggak mikir. Iya. Lagi juga pas awal-awal jujur ya Bang. Pas main bola pakai legging. Itu pengalaman gila enggak dicengin ya? Dicengin dan mikir kayaknya ribet banget. Pas kesini malah nyaman gitu. Mau olahraga apa aja pakai legging, malah jadi malu kalau nggak dengkul kelihatan. Malah dulu gue mikirnya tuh legging tuh baju cewek gitu. Istri gua kan kalau ini kan gua sebenarnya nggak pakai legging sih Bang, pakai manset, dia bisa copot pakai. Kalau legging kan celana langsung. Gua lebih enaknya pakai yang itu manset. Tapi rata-rata teman-teman pakai legging apa manset tuh? Ya, kalau gua sih pakai macam-macam. Jadi memang tapi legging sendiri kan, bukan legging sendiri. Ya mungkin awal-awal punya gini dulu. Pokoknya pada intinya tuh nutup aurat aja gitu. Itu sebenarnya yang poinnya tuh di situ, yang membedakan kita main bola udah circle-nya, manhajnya udah benar di situ. Kedua, kita tuh nggak ada istilah pengen effort di bola. Jadi bola itu cuma ibaratnya menyalurkan hobi supaya kita lebih bugar. Jadi niat awal kita tuh
menyatukan teman-teman Tangsel yang mau main bola ke sini dengan biaya yang relatif murah dan tidak mengganggu aktivitas kita urusan akhirat. Contohnya gini, kalau kita dulu zaman-zaman masih ya dulu lah beberapa tahun silam, kita bela-belain main bola ngelewatin azan maghrib, gas tuh, iya kan? Kita yang enggak. itu asar. Pasti asar. Iya, karena cenderung mainnya sore. Iya, nah kita kan sebisa mungkin mainnya pagi, jam 10 kelar, sampai rumah jam 11 masih bisa dong. Iya, masih bisa. Nggak ngelewatin yang, jadi kita jangan sampai dengan perkara mubah ini kita malah mengebelakangkan yang wajib, apalagi, iya kan? Mungkin itu bang. Iya. Sorry bang, nih mau nanya, ini kan tadi ngebahas awalnya Ikhwan Tangsel FC, awalnya dari teman-teman yang ngaji, terus bikin futsal, main. Nah, terus di situ ada Tangsel, di Tangsel kan nggak semua yang ngaji. Iya. Nah itu gimana tuh? Misalkan ada gua nih belum ngaji, gua pengen ikut main bola sama lu, boleh nggak sih? Boleh. Oh boleh. Jadi nggak tertutup ya? Enggak. Jadi kalau ada yang bilang, wah ini gua belum ngaji, ntar gua nggak boleh main ya. Enggak, persyaratan kita tuh nggak di situ. Persyaratannya bukan harus berjenggot gitu, itu bukan ya? Itu kan gitu lah. Enggak. Bukan ya? Jadi persyaratannya lebih ke apa ya? Yang penting ikhwan. Yang penting gimana? Menutup aurat. Terus tidak menjadikan sepak bola ini atau futsal ini sebagai tujuan utama. Tujuan utama kita ukhuwah. Ada kan orang main bola nih, mentang-mentang dia bayar mahal, udah main, datang, diem, udah kelar, pulang. Kita enggak. Sebisa mungkin sampai sana kita dapat temen, nanti kita bisa, antum ngaji di mana? Atau yang belum ngaji mungkin ngelihat, masya Allah ya, kok di sini mainnya kayaknya hawanya beda gitu. Nggak ada ngomong-ngomong kotor. Kalau kita diumum kan kegebok. Mohon maaf ya, macam-macam. Ini kita sebisa mungkin kalau ada yang kayak gitu, nggak kita omelin, langsung kita nanti di pinggir, Afwan gini-gini. Ya paling gitulah. Ya udah udah paham gitu maksudnya. Berusaha sih bang sebenarnya. Berusaha untuk lebih baik lah gitu dari jadi sebelumnya. jangan sampai perkara-perkara mubah jadi haram gara-gara ya kita melampaui batas-batas mubah itu. Lagi juga kan yang namanya ngejaga amanah Allah ya, jasmani kita tuh wajib hukumnya kan. Wajib hukumnya. Nah, wasilahnya main bola kan salah satunya. Kebetulan hobinya bola. Iya. Kalau misalkan yang hobinya bulu tangkis ya silakan berenang atau sunnah mungkin memanah, berkuda. Kebetulan gue nggak bisa. Berarti olahraga tuh sebenarnya boleh ya kalau dari kacamata mubah. Selama itu tadi nutupin aurat. Iya. Ya itu kalau main bola kan yang paling santer kan itu. Mana di sepak bola itu hampir jarang yang perhatian terhadap itu. Padahal itu ulama bilang itu udah batasan. Kalau kita ngambil pendapat yang yang aman ya tutup. Kan nggak pengaruh juga dengan skill kita. Dengan pakai legging gitu kan. Tapi pengaruh ke gocek-gocek kan enggak juga. Tapi lu nggak takut nih? Apa tuh? Ya biasanya kan ada yang nyinyir gitu, maksudnya lu bikin komunitas sendiri yang istilahnya lu eksklusif, lu cuman sunnah orang-orang sunnah main bola gitu ya kayak gitu. Lu nggak takut tuh kayak gitu? Takut sih enggak ya, cuma alhamdulillah justru dengan ini banyak sebagian teman-teman yang belum ngaji, belum tahu apa itu manhaj, apa itu sunnah, karena dia awalnya cuma hobi main bola, pas kesini gabung minimal dia tutup aurat. Nah, jadi dia tahu ini ternyata batasan aurat. Kedepannya itu ya nanti pelan-pelan lah dia mau ngaji, mulai kenal manhaj, minimal dia tahu bahwa ternyata gue main bola di tempat lain ada cewek cowoknya campur baur. Ini enggak, ini pure cowok semuanya. Memang wajib ikhwan kan. Kedua tutup aurat. Terus nggak ada kata-kata kotor, nggak ngelewatin jam-jam sholat. Ya takut sih enggak ya, tapi adalah gitu dikit-dikit lah. Main bola kan identik sama emosi nih, karena kan adrenalin tinggi tuh permainan ini gitu. Yang lu temuin selama beberapa tahun terakhir main nih, ketika di klub ini nih, istilahnya di FC komunitas FC ini nih. Wadah. Lu nemuin lebih baik nggak daripada sebelumnya? Lebih baik. Walaupun itu oknum ya, kita bahasanya oknum ya. Karena kan ketika kita udah belajar pasti ada batasan lah. Kita main bola niatnya apa sih? Pasti niatnya kan fun kan. Kalau kita barengin dengan emosi berarti kan nggak fun dong. Tapi kalau misalkan ada yang seperti itu ya tetap kita nasihatin. Kadang-kadang gue juga suka pancing. Tapi sebisa mungkin
orang main sama teman-teman juga, ntar ngaji-ngaji ketemu lagi, masa kita mau lagi lawan jadi woi ribut-ribut kan. Pasti ada. Iya, karena kan ya Tarkam tuh kadang-kadang identiknya sama hal-hal Itu jelas. kayak gitu-gitu. Karena ya. dia tujuannya kan menang. Karena makanya nih ITS FC mungkin nggak pernah kelihatan di kancah persepak bolaan gitu. Lalu Kancah Tarkam nggak gitu. ada. Nggak ada. Karena memang kita menghindari yang itu. Pertama pendaftarannya bayar. Emang nggak boleh ya Tarkam itu? Yang ya nasihat para ulama itu termasuk judi. Ya. Iya. Untuk lebih lanjutnya mungkin nanti kita datangkan yang lebih Nah, awal. ya mudah-mudahan Kita nggak ngebahas itu dulu ya. iya. Kita ya, gua disclaimer lagi sekali lagi. Kita ini cuman apa ya, murid lah, nggak Tulap. Iya, nggak mau ngomong lebih jauh tentang syariat itu. Ya mudah-mudahan kita bisa ngedatangin para ustadz-ustadz Amin. yang kompeten lah gitu. Amin. Kita datangkan kemari untuk ya ngobrol masalah ini gitu. Kita lanjut nih. Oh ya, gua juga ini tempat kita ini difasilitasin sama ini ya. iya. Oh, iya. Sama Vanilla Cafe. Vanilla Cafe. Ini salah satu sponsor kita nih. Masya Allah. Iya, Bang Masya Guntur, Allah. Bang Guntur. Kebetulan pemiliknya juga anggota dari Iya. Ikhwan Tangsel. ITS FC gitu. Rajin mainnya rajin. Jago juga. Masya Allah. Ini kopinya enak banget asli. Ada di mana, Bang? Jujur aja gua sama istri gua nih rutin nih pesen ini gitu. Oh gitu. Diantar. Kadang pakai gosen, Oh gitu. kadang-kadang iya. Di mana, Bang? Ini Bang lokasinya, Bang? Lokasinya ada di mana nih? Jalan Pondok Cabe. Teman-teman kalau mau lewat sini gitu mampir mau Bisa nih, Bang. hangout, kadang-kadang kalau misalnya kita mau ngobrol-ngobrol masalah Enak yang sih tempatnya nih. bermanfaat gitu. Enak sih. Masya Allah. Kopinya juga enak. Enak nih. Harganya banyak juga, varian. Harganya juga murah. Murah. Vanilla Cafe, get it up, Get coffee. get coffee. Masya Allah. Lanjut lagi, Pak. Lanjut lah. Oke. Nah, di ITS FC sendiri kan berbagai macam background ya. Iya. Ada yang karyawan, Iya. bahkan ada yang ustadz juga ya. Ada, Masya Ada Allah, yang Bang. ustadz juga. Diem-diem ternyata Ustaz. Ada yang hafiz juga, Bang. Ada. Alhamdulillah ya. Ada, di Masya kita. Allah. Nah, banyak hal yang bisa kita ambil manfaatnya ketika kita bertemu kan mungkin ya. Iya, insya Allah. Ceritain dong apa aja tuh ketika kita ketemu. Ya bukan main bola doang kan. Iya. Tapi hal lain kita. Nah, ini bicarakan. unik, Bang. Ah. Jadi yang namanya kita ketemu nggak tahu disapa kan, biasanya Assalamualaikum ya akhi. Kita main bola ya keras di lapangan ya, di pinggiran. Iya. Nanti itu lagi ketika kita udah mulai chattingan lebih dalam, ternyata beliau pegang pondok ini ada, Bang. Masya Allah. Ternyata hafiz Quran, Iya. ternyata imam di sini. Kok jadi nggak enak ya? Kadang gue juga kan bingung nih. Gue jujur aja lebih banyak main di back ya. Iya. Ketemu Sering. sama striker nih. Iya. Dia ternyata Siapa? Ustadz Fauzan. Ustadz Fauzan. Ustadz Mau Ferry. sliding juga bingung. Takut kalau kita sliding dia. Kita nggak ngajar lagi. Nggak ngajar ya. Dulu pernah di Kodarullah di apa namanya atau di garasi Safari lagi sparring sih Kodarullah. Nggak sebenarnya nggak benturan, cuma Iya. Safari kejedot. Nah itu anak puyeng tuh. Wah, itu berat tuh. Iya ditanya DKM-nya, Ustaz kenapa? Kodarullah gini-gini nggak nyalain sih, cuma karena beliau ada jadwal ngajar. Mungkin gara-gara itu ke pending, jadi Iya. nanya tadi main kenapa? Karena juga lagi nggak ngeliat lagi tuh. Ternyata tahu dari situ, oh ternyata Ustadz Ferry ngajar di Rodatul Musinin Serpong. Waduh, Masya Allah. Masya Allah. Besok-besok. Atau kenapa nggak bilang? Dosanya tuh gak ada tuh. udah nekel, terus dia cedera, Iya. nggak bisa ngajar. Tapi Nah itu yang ngeri sih. tapi Ustadz sendiri nggak usah gitu apa biasa aja. Iya. Karena Pasti main bola itu keras itu tuh wajar, hal Iya. wajar, tapi nggak pakai emosi. nggak pakai emosi, dan kita juga nggak sampai ke hal yang kasar ya. Soalnya ketika lu main bola nggak keras lucu, Bang. Iya. Pasti lucu. Lembut ya. Iya. Ini pasti kalau kita profesional diganti pasti. Iya. Lu main nggak ngotot sih, nggak enak nih. Ustadz ya nggak mungkin kan. Apalagi bapak ini nih badannya gede. Ini back semua nih. Back semua. Kebetulan back semua nih. Iya. Nanti di waktu yang lain kita akan menghadirkan beberapa striker kita ya. Insya Allah. Insya Allah. Ini yang punya Vanilla Cafe termasuk striker juga. Dan di tim kita juga ada yang main di ada Malis ya. Oh si Egi ini ada X-Pro. Makasih Bang Egi. X-Pro. Ini AA ini ada Malis. Dikasih free. Insya Allah kalau ada kesempatan nanti kita undang adenya ada Malis ya.
Iya. Atau mungkin ada Malaysia mau main kemari. Insya Karena Allah, insya Allah. Alhamdulillah ternyata Bang Adam udah ngaji juga. Masya Allah. Cuma jauh di Malang Iya. sekarang di Arema. Iya, di Arema. Kemarin katanya sempat mau mampir, cuma qadarullah udah keburu latihan lagi. Jadi belum bisa kita panggil di sini. Nah, ngomong-ngomong tim nih ya. Ya kalau tim kan kadang-kadang kita juga ada lawan tanding ya. Pasti. Sering nggak tuh ITS? Dibilang sering enggak, Nah. kita gimana ya ngikutin itu Bang, ngikutin effortnya teman-teman. Kita kan lagi bosan, internal nih bosan nih, kita coba. Tapi nggak melulu harus internal, nggak melulu harus sparring. Intinya adalah main bola, fun, jalin ukhuwah. Karena kalau kita bicara sparring itu pasti menjalin ukhuwah, bohong Bang. Karena sebagian orang ada yang sparring boro-boro kenal sama lawannya. Setelah pulang ya dia nggak kenal. Tadi siapa ya? Kadang-kadang berbangga-bangga diri kalau menang, Iya, kalau menang. kalau kalah sakit hati. Iya, sakit hati kan besok ngebal lagi bahasnya. Nah, itu di mana ukhuwahnya kan? Iya. Jadi memang hal-hal seperti itu kadang-kadang gampang dipelintir. Ya mungkin karena ke bawah ini kan ya, ke bawah apa namanya? Emosi. Zaman dulu, Iya, zaman dulu mungkin ya Iya. masih Iya. Karena kita lupa dengan tujuan utama kita main bola adalah fun sama jalan ukhuwah. Kalau kita ribut berarti funnya di mana? Iya. Iya kan? Betul. Itu aja. tim-tim mana aja yang udah pernah? Oh, Kita ya, Masya Allah. Pertama kali kita Nah. sparring itu sama Khalid FC, Masya Allah. Itu tim hebat. Masya Allah. Tim tangguh ya. Tim tangguh, terus apa namanya pengurusnya juga alhamdulillah Solid Masya Allah. ya. Bang Teddy, Bang Irsad. Kedua dulu ada pernah sama Vita FC. Datang kemari Bang, bela-belain dari Tegal Alur. Gua udah masuk belum sih? Udah di Udah? garasi. Kalau Khalid FC belum. Oh, Yang di Khalid camp, FC. mainnya di Iya, camp. Kita kalah banyak. Kurang persiapan. Masih hijau tuh tim kita. Masih hijau ya. Nah, Kalau sekarang ya kurang persiapan juga sih. Belum tentu menang juga. kita kebanyakan hayi sih Iya. sebenarnya main bola. Apa itu menang? Apa itu? Terus pernah juga sama SCS ya. Sama SCS, Sepak bola cinta sunnah ya. Iya, Masya Allah. Yang binanya Ustadz Imam Suhada ya. Iya. SCS Depok udah 2 kali, Tangerang sekali. Oh. Selebihnya kita lebih banyak ini sih Bang, internal Bang. Karena kalau prinsip anak kalau misalkan internal bisa banyak, bisa Kenapa? menampung teman-teman, ya internal aja dulu. Iya. Biasanya kalau sparring itu kalau udah yang kali cuma 18 orang nih, nggak nyampe 2 tim, Ya, udah dia Harus pari. Berarti tujuan lu bukan prestasi nih ya? enggak. Kalau prestasi udah jauh Bang. Oh jauh udah umur. Kita main 10 menit aja ngap, prestasi apa itu? Kado kan bener kan? Jujur nih ya? Ngomong-ngomong ngap, Oh. ada yang kesini nih. Semua soalnya. Oh, semua. Soalnya kalau kita bicara yang nggak ngap itu 1-2 Bang, ada. Ustadz Fauzan tuh termasuk striker yang kuat, Insya Allah. Ustaz tuh. Dia masih belajar di LIPI ya. Ngasih baju di Livia, Ustadz Ferry udah lulus di SPDI. Sama Egi ya mantan pemain pro. Iya. Dia udah kayak gitu kan. Iya. Walaupun agak hilang dikit tapi dibanding kita ya habis kemana-mana. Nah, lu Ji nih, gue pengen tahu nih lu udah setahun lebih lah ya ikut Setahun, nimbrung di setahun. ITS FC ini nih. Apa pengalaman lu yang bisa lu share ke teman-teman?